Pada suatu hari, suku Kolia dan suku Sakya sedang menuai hasil ladang mereka. Suku Kolia yang sedang bekerja berkata, Apabila air sungai ini dibagi dua, tentu saja tidak cukup untuk mengairi ladang-ladang kita. Sedangkan ladang-ladang kita ini menggunakan sistem pengairan tunggal. Seharusnya kitalah yang menguasai air sungai ini. Penduduk suku Sakya yang mendengar kata-kata mereka lalu menjawab, Hei, kalian jangan berkata begitu. Ladang-ladang kami juga menggunakan sistem perairan tunggal. Harusnya kamilah yang memiliki air sungai ini. Enak saja, kami tidak akan berikan air sungai ini kepadamu. Pembicaraan kedua suku itu semakin sengit. Mereka saling mengejek dan menjelek-jelekan sehingga timbul pertikaian dan mulai saling memukul. Akhirnya, masing-masing pihak lalu melaporkan pertikaian itu kepada pimpinan mereka hingga sampai ke istana raja. Kedua pihak kerajaan ini segera menyiapkan bala tentara perangnya untuk menyerang pihak lainnya. Melalui kekuatan batin, Sang Buddha melihat peristiwa pertikaian itu. Sang Buddha berpikir, Kalau aku tidak pergi kepada mereka, mereka akan saling menghancurkan. Ini adalah tugasku untuk menghentikan pertempuran mereka. Buddha dengan kekuatan kesaktiannya terbang di udara dan melesat menuju tempat kedua suku yang sedang bertikai itu. Sang Buddha lalu duduk dengan posisi meditasi, mengambang di udara di tengah-tengah sungai Rohini. Ketika raja dari kedua pihak itu melihat Sang Buddha, dengan segera mereka membuang senjatanya dan langsung bersujud kepada Sang Buddha, diikuti oleh seluruh bala tentaranya. Sang Buddha melakukan tanya jawab kepada kedua raja pimpinan kedua suku itu. Apa yang kalian pertengkarkan? Oh, Raja Mulia, Pertengkaran ini hanya karena air sungai Rohini yang mulia. berapakah nilai air sungai itu, Raja Mulia? Sangat kecil nilainya yang mulia. Berapa besarkah nilai negeri ini, Raja Mulia? Negeri ini tidak ternilai yang mulia. Bukanlah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini, kalian menghancurkan negeri yang tidak ternilai ini. Kedua pihak itu diam 1000 bahasa. Sang Buddha berkata lagi, Oh, Raja Mulia, mengapa kalian bertindak seperti ini? Apabila aku tidak ada di sini sekarang, kalian akan bertempur, membuat sungai ini berlimpah darah. Kalian tidak pantas bertindak demikian. Kalian hidup bermusuhan, menuruti hati yang diliputi kebencian, kejahatan, dan keserakahan. Aku telah bebas dari semua itu. setelah bersabda demikian, Sang Buddha mengucapkan syair-syair ini. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Setelah menerima nasihat Sang Buddha, kedua belah pihak merasa malu dan akhirnya berdamai. Mereka berbagi air sungai Rohini itu dengan adil untuk mengairi ladang kedua belah pihak. Mereka lalu hidup berdampingan dengan damai, karena kebencian dan iri hati sudah lenyap dari hati mereka.